Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel saya Herwahyu. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Aspek yang akan kita bahas adalah aspek pengolahan dengan judul materi atau judul bab, yaitu pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu memahami karakteristik kewirausahaan. Dalam KD 3.1, yaitu memahami karakteristik kewirausahaan, ada beberapa poin atau beberapa materi yang akan kita bahas. Di antaranya yang pertama ada pengertian kewirausahaan. Yang kedua ada pengertian wirausahawan. Yang ketiga karakteristik kewirausahaan. Yang keempat dimensi kewirausahaan. Yang kelima faktor keberhasilan kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah faktor kegagalan kewirausahaan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian kewirausahaan. Pada materi sebelumnya, di aspek kerajinan, kita juga sudah membahas tentang pengertian kewirausahaan. Tetapi untuk merefresh kembali ingatan kalian tentang pengertian kewirausahaan akan Pak Her jelaskan lagi ya. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, kreatif dan inovatif, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Atau secara sederhananya seperti ini, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber daya usaha yang dimiliki melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Masih ingat ya tentang sumber daya usaha itu apa saja? Sumber daya usaha ada 6, ada money, material, method, machine, and market. Itu pengertian tentang kewirausahaan. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pengertian wirausahawan. Wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai hasil yang lebih baik, atau secara sederhana dapat diartikan sebagai seseorang atau individu yang melakukan kegiatan kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Jadi kegiatan wirausaha itu namanya entrepreneurship. Kalau pelakunya atau individunya itu disebut entrepreneur. Kita lanjut ke materi yang ketiga adalah karakteristik kewirausahaan. Karakteristik kewirausahaan ini masih sama dengan materi yang kemarin di aspek kerajinan, tapi kita refresh lagi ya materinya. Yang pertama ada percaya diri. Apa yang dimaksud percaya diri? Percaya diri ini diperlukan karena untuk menawarkan produk yang kita buat atau yang kita tawarkan ke orang lain, kita harus percaya dulu dengan diri sendiri atau dengan produk yang kita buat. Kalau kita tidak percaya dengan diri sendiri atau tidak percaya dengan produk yang kita buat, bagaimana orang lain akan percaya kepada kita atau produk yang kita buat? Seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah berorientasi tugas dan hasil. Ini maksudnya apa? Maksudnya seorang wirausahawan itu seharusnya keluar dari zona nyaman. Kenapa harus keluar dari zona nyaman? Ini berkaitan dengan karakteristik yang ketiga, yaitu berani mengambil resiko.
Karena dengan kita keluar dari zona nyaman, berarti ada resiko yang akan kita hadapi. Semakin besar resiko, maka akan semakin besar keuntungannya. Jadi, jika kalian sebagai wirausahawan ingin memiliki atau memperoleh keuntungan yang besar, maka kalian harus siap menghadapi resiko yang besar pula. Untuk karakteristik yang keempat, itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu artinya mengelola usaha. Mengelola usaha ini dimulai dari diri sendiri. Jadi, jika kalian sebagai pelaku wirausaha atau wirausahawan, kalian harus pandai-pandai mengelola diri sendiri terlebih dahulu, baru kalian mengelola sebuah usaha. Apabila kalian keteteran atau kewalahan dalam mengelola diri sendiri, contohnya waktu, maka kalian akan kesulitan dalam mengelola sebuah usaha. Kemudian karakteristik yang kelima itu adalah keorisinalitas atau keaslian. Orisinal atau keaslian ini maksudnya adalah sebuah produk atau usaha itu merupakan hasil kreasi kita sendiri, bukan hasil klaim usaha atau produk orang lain. Kemudian karakteristik yang keenam itu adalah berorientasi ke masa depan. Ini maksudnya seorang wirausahawan itu harus mempunyai target ke depannya terkait usaha yang dimiliki. Bisa membayangkan bagaimana kondisi beberapa waktu kemudian. Jangan sampai seorang wirausahawan itu tidak bisa memprediksi dan nantinya akan istilahnya kaget dengan kondisi ke depannya, sehingga berujung pada kerugian seperti itu. Pak Heri yakin dari keenam karakteristik ada salah satu karakteristik dominan yang ada pada diri kalian, sehingga kalian bisa mengembangkan karakteristik tersebut sehingga nanti bisa diterapkan apabila kalian menekuni bidang kewirausahaan. Kemudian kita lanjut ke materi yang keempat, itu ada dimensi kewirausahaan. Dimensi kewirausahaan terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah kualitas dasar kewirausahaan, serta yang kedua adalah kualitas instrumental kewirausahaan. Kualitas dasar kewirausahaan itu terdiri dari daya pikir, yang berarti mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta yang kedua daya hati. Ini seorang wirausahawan harus memiliki keteguhan hati, ketekunan, keuletan, dan mau berusaha. Serta yang ketiga yaitu daya fisik. Seorang wirausahawan itu harus mempunyai ketahanan fisik serta mampu menjaga kesehatannya. Karena dengan memiliki badan yang sehat, seorang wirausahawan akan bisa menjalankan usahanya dengan baik seperti itu. Kemudian untuk kualitas instrumental kewirausahaan itu merupakan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antar disiplin ilmu maupun lintas disiplin ilmu. Itu materi tentang dimensi kewirausahaan. Terdiri dari dua, yaitu kualitas dasar dan kualitas instrumental, seperti itu. Lanjut kita ke materi yang kelima dan keenam. Untuk materi kelima dan keenam ini berisi tentang keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas tentang contoh seorang wirausahawan yang berhasil. Secara tidak langsung tentu kalian akan mengetahui hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan seorang wirausahawan itu gagal. Atau secara sederhananya seperti ini. Untuk faktor keberhasilan itu berisi hal-hal positif yang ada pada seorang wirausahawan.
Sedangkan untuk kegagalan kewirausahaan itu disebabkan oleh hal-hal negatif yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan oleh wirausahawan tersebut. Secara sederhananya seperti itu. Untuk positif itu nanti hasilnya akan menyebabkan keberhasilan dalam usaha. Sedangkan kalau aspek negatif itu akan menghasilkan kegagalan dalam melakukan usaha. Itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Silahkan kalian pelajari dengan cermat. Apabila belum paham bisa diulang-ulang penjelasannya. Kemudian untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan tugas ini ya. Dari keenam karakteristik kewirausahaan yang sudah dijelaskan tadi, dari keenam karakteristik tersebut, manakah yang paling dominan yang ada pada diri kalian? Serta jelaskan. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Sertakan identitas kalian yang berisi nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya untuk mendukung berkembangnya channel ini. Karena subscribe, like, dan share itu juga gratis, jadi kalian tidak akan rugi. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat, bisa kalian share ke teman kalian ya, agar teman kalian bisa merasakan manfaat atau bisa belajar bersama di channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.